firman Allah. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Datanglah membawa kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Teman-teman yang disayang Tuhan, itu tadi kata-kata Tuhan lewat Hosea nabinya. Tentu itu relevan, bukan cuma buat bangsa Israel waktu itu juga berlaku buat kita sekarang. Kita udah salah dan berdosa, tergelincir, kepleset, dan yang lain-lain yang sejenis itu. Kalau masih punya hati nurani dan masih bisa dipakai, kita perlu pakai aplikasi hati nurani itu. Tuhan udah nginstal dengan gratis supaya kita bisa pakai dan nggak sampai tersesat. Kita perlu menyesali kesalahan dan dosa kita. Kita perlu berbalik kepada Tuhan. Teman-teman yang berberkati, kalau itu beneran kita lakuin, menurut saya itu bukan cuma perkara nyesel aja. Menurut saya, kita juga menuhin kata-kata Yesus tentang perintah yang paling utama. Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Bertobat, berbalik kepada Allah, itu nunjukin kasih kita kepada Allah, Tuhan yang esa. Berdosa dalam arti tertentu sama artinya dengan menjadikan ciptaan, termasuk diri kita sendiri, sebagai Tuhan. Dan pada saat yang sama, nyingkirin dan nggak ngakuin lagi Tuhan sebagai Tuhan. Maka kalau kita balik lagi ke Tuhan, berarti kita menempatkan lagi Tuhan pada tempatnya, sebagaimana mestinya dilakuin kalau kita sayang sama Dia. Teman, sahabat Yesus, dengan nggak lagi ngejadiin diri kita sebagai Tuhan, mestinya itu berarti juga kita mulai lebih menghargai orang lain sesama kita, bersikap lebih pantas ke mereka, mulai mengutamakan atau paling kurang memperhatikan kepentingan mereka. Pendek kata, kita memperbaiki relasi kita dengan mereka dengan gak lagi menempatkan diri kita sebagai pusat dan fokus. Itu sejalan banget sama perintah kedua menurut Yesus. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Teman-teman kekasih Allah, saya harap kalian nangkep kalau dosa itu mengacaukan tatanan, mengacaukan segalanya. Yang harusnya Allah menjadi pusat, malah ganti kita yang jadi pusat. Ya. Relasi sama Tuhan dan sesama jadi nggak beres dan kacau. Maka pertobatan, berbalik kepada Allah, mestinya menyentuh dua dimensi itu. Usaha kita untuk berbalik kepada Allah, untuk nempatin lagi Allah sebagai pusat hidup kita, mestinya kelihatan juga dalam perbaikan relasi kita sama Tuhan sekaligus dengan sesama. Buat sobat kawanan pilihan Allah, yuk janjian sama Romo, kapan bisa ngaku dosa, semoga dapat rahmat supaya teguh dalam niat dan usaha kembali mengasihi Tuhan dan sesama.